Go. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sorry di Ups Gatel Garuk Dong. Ini episode sekarang beda lagi formatnya karena jadi sekarang saya berdua doang sama Sandi dan pengalaman kita kalau cuma berdua terus nggak ada yang di belakang operator agak kewalahan ya. Ya Sandi ya, agak kewalahan. Cuman di belakang kamera masih ada Sandi dan ini kemarin kita skip lagi berapa episode ya? 3 minggu. Hah? 2 minggu. 3 minggu loh. Oh ya 3 minggu. 3 minggu. Ya memang kebetulan saya pribadi lagi banyak dikejar target ya karena sudah akhir tahun. Sudah masuk kuartal terakhir di tahun 2022. Jadi semuanya harus kejar target. Waktu juga kewalahan. Udah capek lah mikirin kerjaan. Jadi nggak sempet bikin konten apapun selama 3 minggu kemarin. Kita bener-bener gak ada produksian ya. Dan kemarin cuman beresin yang pendingan kemarin kan. Ada beberapa editing yang gak pending dan kayak gitu lah. Dan tapi di 3 minggu terakhir ini yang menarik ada beberapa hal ya. Di luar ini di gaming itu kemarin TI mungkin teman-teman yang pada ngikutin. Cuman memang menurut kita itu menjadi final paling anti klimaks, paling boring selama TI lah ya. Karena benar-benar 3-0 dan Tundra nggak ada obat sih. Tundra sepanjang turnamen terlalu wah gila sih memang dari sepanjang series TI gitu Tundra geberan pisan gitu pas kemarin final ya udah terus draftnya juga menang terus gitu. Oh kayak Secret juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu padahal punya papi yang udah pengalamannya segitu banyak. Tapi bener-bener karena Tundra nyeleneh juga ya pick-picknya ya. Ya. Agak full hero-nya luas ya, luas banget gitu dan bukti lah kemarin final 3-0 langsung nggak ada dikasih 1 poin pun nggak ada dan bener-bener game ketiga udah parah banget sih itu udah mau ngapain lagi juga. Udahlah jadi gak rame gitu nontonnya juga kita. Nisanya juga udah cengas-cengas ya. Iya, Nisanya udah cengas-cengas. Terus yang kemarin kan sebenarnya malah momentumnya di lower bracket ya, final lower bracket yang dimana Papi ketemu Matumba Men, terus itu tuh kayak dia ketemu sobat gitu terus udah ngalahin anjing di finalnya juga sia-sia gitu. TI terakhir Matumba ya? Iya, Matumba juga TI terakhir dan kemarin sih udah katanya Secret juga tapi udah banyak rombak lagi setelah TI kemarin ya. Katanya Ice masuk ya. Itu gue nggak tahu sih cuman kalau nggak salah kemarin lihat di Twitter Ice masuk nggak tahu sebagai apa tapi apa masih stand-in apa kayak gimana. Balik lagi. Cuman itulah TI kemarin dan sampai sekarang pemenangnya nggak dikasih tahu berapa ya buat TI sekarang ya. Coba deh. Oh setahu gue TI sekarang tuh udah diumumin karena nggak ada ininya pemenang pertamanya nggak ada kan cuman total prize pool increase-nya aja berapa tapi memang naik terus dari setiap TI ya itulah buat TI kemarin ya dari Dota dan ngomongin Dota isunya katanya buat major nanti bakal kemungkinan ada juga di Indonesia Bali katanya itu yang menarik jadi mungkin teman-teman yang kemarin udah rencana mau ke Singapura tapi ternyata harga tiketnya mahal. Karena kemarin untuk grand final itu 3 hari itu sampai 6 juta ya. Ya buat final day-nya 3 juta dan ngomongin kalian harus beli tiket pesawat lagi juga itu udah lumayan. Nah kalau misalkan di Bali kayaknya masih lebih ke liburan. Iya, masih nyambi gitu bisa nyambi bener kan. Sambil work from Bali gitu kan ya. Sambil WFB gitu. Terus kalian nonton major kayaknya seru gitu dan harusnya sih kalau di Bali masih bisa kita ngeliput lah ke sana lah ya kalau bisa cuman kemarin juga ternyata sebenarnya kita udah mau punya rencana liput yang di Singapura teman kita juga udah beli tiket cuman pas lihat harga tiket main eventnya kayaknya ntar dulu deh soalnya tiba-tiba naik benar-benar gitu dan ya itu terus buat TI selain itu yang lagi ramai kemana apa sidang Sambo ya masih lanjut ya masih sidang Sambo masih lanjut dan saya masih ikutin kebetulan jadi
menarik banget itu memang sampai sekarang. Bukan sidang Sambo sebenarnya, itu kan sidang justice-nya si Bribda ya. Gitu. Dan itu dari saksi-saksinya juga lucu sampai sekarang masih bersikuku, dan ternyata ada yang berubah ya. Iya, dari BAP berubah, terus hakimnya ternyata keren, tapi kalau ngelihat hakimnya tegas banget. Bahkan ada yang ngomong, ini nih kalau cerita settingan tuh kayak gini gitu. Untung yang ngomong settingan cerita yang ini kalau cerita settingan tuh kayak gini nih, berubah katanya. Ya. Gitu. Terus tapi yang lain nggak ada lagi politik? Banyak ya? Banyak. Saya lagi nggak banyak ngikutin. Masa? Benar. Apa sih? Apa yang terakhir apa sih? Warung SF tau nggak? Oh iya, benar-benar layoff ya? Bukan. Ya. Iya. Oh ya, motong karena 300.000. Karyawannya kan dapat bansos, tapi dari ownernya warung SS malah jumlah bansosnya itu dapatnya 600.000 ya. Ya, 600.000, dan setiap karyawan katanya yang mendapatkan bantuan bansos tersebut dari pemilik warung SS ngirim surat kalau misalkan mereka yang mendapatkan harus dipotong gajinya 300.000 ya. Ya, 300.000 setengahnya. Jadi ini lucu juga, udah UMR Jogja 1, dipotong lagi. Jogja aja. Ya, tapi kan maksudnya kan base-nya Jogja gitu. Ya, itulah. Terus selain itu apa lagi yang ramai? Ini kebaya merah. Garcap. Iya. Kebaya merah ya, kemarin rame-rame, terus katanya polisi akan menindaklanjuti dengan cepat katanya. Ada Mas, saya lihat loh, Mas nge-tweet tuh, Mas. Iya, katanya mau mengusut sampai tuntas dengan cepat katanya. Tadi padahal yang Sambo kemarin lama berapa bulan tuh? Terus yang ramai lagi nih, Om. Ini nih. Apa kongres? Nih. Oh iya, benar. Kemarin juga buntut dari Kanjuruhan ya. Sebenarnya selain Kanjuruhan kemarin juga yang Halloween kan ada. Oh iya. Itaewon ya. Itaewon Class. Itu juga hampir berapa Itaewon Class mah. Itu apa? Berapa 140-an ya? 150-an ya korban mati, dan juga itu dikarenakan sebenarnya masih belum jelas ya karena apanya ya. Ya, buntut dari keramaian kali ya. Iya, cuman karena jalur itu terus orang-orang benar-benar berdesakan, tapi yang kalau ngelihat dari foto dan video itu kayaknya cuma ngarah ke sana. Ada sesuatu kali ya. Nah, itu makanya nggak tahu, katanya ada yang bilang karena bar-bar di sana tuh tutup, terus mereka jadi harus bubar dalam waktu yang sama, terus ketemulah di jalan itu gitu. Oh, jadi si bottleneck di situ. Terus jadinya yang dari belakang tuh ngedorong-dorong terus kehabisan oksigen dan lain-lain. Gagal jantung semua ya. Betul, dan itu ya makin kostum lagi kan ya. jadi kenyataan. Iyalah, itulah. Terus apalagi selain itu Indonesia banyak sebenarnya. Banyak ya. Saya juga kemarin sih nge-like, cuman lupa deh. Ada ini nih. Itilang. Oh iya, benar. Manualnya bakal dihapuskan ya, resmi pertanggal berapa November katanya. Aja yang Pak Sigit. Kapolri. Ya, Pak Sigit udah menyatakan kalau manualnya bakal dihilangkan. Cuman di situ juga jadi banyak komentar netizen ya. Jadi kemana-mana, terus ada yang ngakalin juga plat nomornya dicabut. Itu di satu daerah loh. Iya. Ada yang plat nomornya di double gitu kan. Emang orang Indonesia kreatif. Cuman itu sebenarnya prakteknya emang bakal se-efektif apa ya dengan e-tilang? Jadi kayaknya ya kemarin e-tilang orang-orang, maksudnya masyarakat belum ini kali ya, belum aware kali, makanya didorong sekarang full ke e-tilang semua, maksudnya ya udahlah minimalisir juga oknum lah ya. Ya benar, jadi itu buntut dari yang dipanggil Pak Presiden nih. Iya. Menghilangkan, kalau bisa menghilangkan sih apa? Istilahnya. Ya itulah. Iya. Praktek ini. Praktek. Pungli. Betul. Praktek pungli. Tapi yang lucu Mas, di salah satu daerah di Jawa Barat yang dekat ke Jakarta tuh, kalau nggak salah
apa disebutnya Kapolresnya ya berarti ya. Sebut aja kali ya Bogor ya. Itu lucu loh. Yang karena buntut dari tilang manualnya itu dicabut, udah ditiadakan harus elektronik, tapi polisi itu harus tetap apa ya, ngasih tahu, menghimbau gitu, misalkan yang nggak pakai helm tolong nggak pakai helm. Tapi ada sanksi sosialnya. Yang betul, yang baca ngaji dilihat dengan para ahli agama di sekitar, di daerah sekitar. Bogor ya. Betul, bagus sih sebenarnya. Itu sebenarnya bukan Polresnya loh, itu sama wali kotanya juga bukan ya? Enggak ya, Polres ya? Polres kayaknya sama MUI atau apa gitu. Oke, ya itu bagus, itu inspirasi. Bagus. Jadi apalagi kalau misalkan yang nonis gitu ya, langsung disuruh syahadat aja. Kan masalah kan gimana, kan di Indonesia nggak cuma muslim doang tiba-tiba. Makanya saya ngasih tahu. Jadi himbauan atau sanksi itunya nggak cuma itu gitu. Ada lagi. Itu memang yang jadi top of mind-nya tuh, suruh baca ngaji, maksudnya suruh ngaji. Cuman kalau mungkin yang bukan Islam disuruh nyanyi, karena sanksi sosial. Bukan nyanyi doang, kan ada yang nggak nyanyi juga. Ada yang suruh bakar dupa ya. Enggak semua ke agama. Enggak. Jadi ada yang sosial misalkan. Ya kenapa nggak sanksi sosial aja, merata gitu. Ya misalkan ngambilin sampah terus bebersih gitu satu jalan misalkan gitu ya. Kayak gitu. Nah cuman menurut saya malah jadi malah jadi riskan gitu. Misalkan buru-buru nih masnya terus kena tilang nih. Nyapu dulu tuh jalan segitu 5 meter misalkan. Aduh saya buru-buru ya udah 50.000. Oh iya benar. Aja enggak dong, kita percaya. Kan percaya bersih. Takutnya jadi malah kebuka gitu. Atau 50.000-nya ke yang bersih-bersih. Pak sih bayar retribusi aja, Bapak yang sapuin gitu. Ya enggak apa-apa, kalau saling sapuin ya. Ada kepuasan gitu. Iya. Ya itu ya salah satu ya. Di Bogor bener-bener baru inget lagi. Terus yang rame lagi kemarin itu Pak LG ya. Lagi bete rame lagi ya. Lagi bete ya di Indonesia. Kemarin gara-gara komika Popon ya. Jadi di Twitter banyak banget para SJW yang gue bingung gini ya. Ketika orang spill the fact gitu, maksudnya ngomong satu bukan mungkin dibilang fake juga pasti jadi di perdebatan. Cuman ketika orang bikin satu statement dan itu pendapatnya dia pribadi yang sebenarnya harusnya bisa diterima sama siapa aja gitu. Dan kenapa mereka malah menyudutkan dan menyatakan kalau kita itu homofobik jadi. Ya benar, homofobik. Jadi homofobik terus tapi gini. Coba yang kan rata-rata yang ngomongin para SJW ini pakai akun-akun alter ya. Bisa nggak sebelum di Twitter disampaikan di Twitter, bapaknya dulu lah. Orang terdekat dulu. Gitu. Coba tanya dulu pendapat orang terdekat gitu. Penilaiannya apa? Gimana gitu. Kalau kalian tuh udah seberani itu nggak gitu sama orang terdekat gitu. Saya yakin nggak ada orang terdekat yang menyatakan saya mendukung gitu. Pasti gitu. Dan ini nih sebenarnya isunya juga bukan di Indonesia aja karena kan hampir di seluruh dunia tentang lagi BT ini lagi memang marak gitu ya. Dengan iming-iming open minded, homofobik yang menolak ya. Betul ya itulah. Jadi sebenarnya ini harusnya gak usah berangsur-angsur karena kayak ada yang bilang ya ini Popon juga jadi panggung ya. Betul, jadi panggung karena kalian juga yang memang terlalu mudah disulut gitu. Dan kalian bilang jadinya kan ada yang bilang ini apa sih stand up komika nggak kreatif banget ngambil isu-isu yang kayak gini. Malah ya memang isu karena keresahan ya. Biasanya mereka angkat dari keresahan. Kalau misalkan mereka punya keresahan seperti itu harusnya kalian mewajarkan gitu. Dan ya terus kemarin lucu ada yang analogiin kalau misalkan kalian dibalik gimana posisinya. Terus ada satu buah video yang dibalik posisinya tuh kita pasangan normal gitu ke hotel terus diomongin straight katanya gitu terus kok normal gitu kayak gitu. Dan itu tuh
lenceng banget sih menurut gue, karena yang normal ya udah emang normal gitu, nggak mungkin posisikan orang normal jadikan dapat penilaian, maksudnya dapat tanggapan seperti itu di sosial. Enggak. Dan ketika kalian memang melakukan sesuatu yang menurut kita, mohon maaf, menurut kita masih abnormal, ya resiko kalian gitu kan. Iya, resiko dari pilihan kan. Iya. Kenapa kalian harus? Iya, konsekuensinya ya kalau misalkan kalian pengen bohong ya silakan saja. Tidak masalah. Jangan ke kita, dan ada judgement dari orang-orang sekitar ya resiko kalian. Kan kalau gue misalkan di judge, lu si Aung stretch punya anak gini, ya emang fake gitu kan ya. Kalau berarti kalau misalkan kalian emang gay, ya if then there's a fake, kenapa mesti gak nerima gitu. Itulah ya yang rame. Terus apa lagi sih yang masih rame di sosial media? Masih yang kamu nanya ya. Aduh, kamu nanya ya, paling sebulan lah. Kamu nanya ya itu lagi masih rame. Dan selain itu kita mulai masuk ke Twitter. Ngomongin Twitter ya, dari tadi kita mention Twitter, dan ini langsung masuk berita aja mungkin ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu, di berita sebelumnya kita udah bilang kalau Elon Musk akhirnya berhasil beli saham si Twitter gitu. Dan ada beberapa kebijakan yang baru dibuat sama si Elon Musk juga yang akhirnya malah rame di Twitter ya. Pertama yang kita lihat itu ada jasa Twitter Blue, yang dimana kalau misalkan kalian akun verified itu harus bayar sebulannya 125.000 ya buat di Indonesia ya. Pokoknya itu sekitar $8 lah per bulan. Dan jadi teman-teman di sini jadi banyak perdebatan sama orang-orang. Cuman kalau menurut kita sebenarnya dengan akun verified ini kan kalian juga banyak benefitnya para content creator ketika kalian verified, di mana kalian naikin value kalian buat bayar paid promote ataupun apapun gitu. Seharusnya wajar-wajar aja gitu buat bayar satu jasa ke si platform yang menyediakan wadah buat kalian beriklan gitu kan. Menurut kita seperti itu ya. Cuman ya di sini jadi banyak perdebatan. Cuman maksudnya banyak yang pendapat gue nggak akan bayar, katanya buat apa gue bayar ke Twitter dan lain-lain. Ya kalau tadi sih maksudnya Elon Musk mungkin punya pendapat, yaitu apa yang tadi gue udah bilang tadi gitu ya. Harusnya kalian dengan wadah yang diterima gitu, maksudnya ada yang disediakan oleh Twitter dan kalian generate pendapatan dari situ, ya kayak pajak aja lah gitu buat ke Twitternya. Seharusnya oke aja karena $8 doang. Dan kalian juga ya, gue yakin $8 receh lah, kayak buat beli apa sih 120.000 tiket shuttle Bandung Jakarta gitu sekali gitu kan, gak masalah buat sebulan kalian. Kecuali kalau misalnya kalian emang pakai Netflix borongan di Twitter ya dan lain-lain. Cuman Netflix aja kan sekarang 180.000 gitu, jadi aman-aman aja. Cuman memang yang rame selain tentang si Twitter Blue ini, si Twitter juga mass layoff ya malah. Mass layoff karyawannya di bulan November ini, dan kemungkinan di minggu depan itu udah mulai mass layoff. Dan ini gila sih memang, nggak tahu kenapa. Ini kayak sebenarnya dari pertama Elon Musk masuk ke kantor aja kan, waktu itu ada videonya coba deh yang dia bawa sing, tau gak sih? Yang bawa wastafel kan, dia bawa wastafel. Terus di situ jadi, nah ini videonya ya yang si Let's start with the kitchen sink. Hopefully our wonderful producers are going to put that video up on the screen. Elon Musk has arrived at Twitter San Francisco offices just off Market dia bawa wastafel bro. Ini orang nggak nih. Ya udah cukup, itu videonya cuma segitu emang. Cuman ya itulah, jadi memang dari hari pertama si Elon Musk masuk ke kantor di itu juga udah jadi banyak perdebatan. Karena karyawan-karyawannya bahkan nge-tweet juga bilang kalau ngelihat CEO-nya yang maksudnya ownernya yang baru ngelakuin itu gitu, kayaknya mereka udah gue mending keluar aja. Dan memang dari hari itu juga bahkan
CTO-nya, beberapa BOD-nya itu di cut juga sama si Elon Musk. Kita nggak tahu kedepannya gimana. Cuman dari harga saham coba sebenarnya Twitter naik terus loh dari semenjak Elon Musk akuisisi. Di tab yang sama aja nggak apa-apa. Apa? Twitter aja. Twitter apa? Enter aja. Share price. Ya. Turun malah. Dilihatnya yang 1 bulan. Oh turun. Itu per kapan? Per 3 November. Baru dong gue. Ya. Oh iya, coba. Bener masih jalan. Ya. Oke, nah ini kita lihat nih dari Oktober itu masih naik ya, itu bahkan coba dari 6 bulan terakhir. Nah itu tuh naik banget gila-gilaan, terus sampai coba lihat 1 tahun nih. Oke, nah itu sampai ke angka 140-an ya, 140-an per lembar, dan cuman per tanggal 3 kemarin karena isu mass layoff akhirnya turun gitu. Cuman ya harusnya ini mainan si Elon Musk deh kayaknya, cukong juga. Dia udah mainin game juga karena udah untung berapa dia dari pertama dia beli terus sampai kondisi sekarang masih untung juga. Dan ini kita nggak tahu kedepannya bakal gimana. Cuman yang kita tahu si bekas foundernya Twitter akhirnya bikin lagi salah satu platform yang namanya Blue Sky. Coba di search di Blue Sky ini. Cuman kita juga belum tahu nanti bakal seperti apa platformnya. Blue Sky app Twitter ada nggak? Blue Sky apps org. Twitter former Twitter. Ya. Baru ini sih. Oke, ya itulah. Tapi si Jack Dorsey ini dibikin lagi namanya Blue Sky. Kita nggak tahu nih apakah. Terus kalau kita lihat sih di Twitter banyak yang orang bilang katanya dia mau banyak. Gue mending ikut lagi Jack Dorsey lah katanya gitu-gitu. Karena personanya Elon Musk ini emang nyeleneh dan kita lihat di Amerika memang orang-orang juga bahkan ngasih meme langsung ke si Elon Musk-nya langsung gitu kan. Dan Elon Musk juga hajar-hajar aja, orangnya bukan yang orang kaya jaim-jaim, enggak, dia langsung hajar-hajar aja. Itulah yang menariknya dari Elon Musk kayak gitu. Oke, ngomongin ya nyeleneh, sebenarnya kemarin juga kita ramein tentang orang-orang nyeleneh lagi. Jadi ada Kanye West dan juga Kyrie Irving ya kemarin yang rame, orang-orang nyeleneh yang dua. Iya, kalau si Kanye kan gara-gara ngomonginnya si anti semis ya. Dia bilang hate speech terhadap karena dia pakai baju White Lives Matters waktu di acara Fashion Week di mana gitu. Terus dari situ buntutnya kemarin sama Adidas mereka di stop kerjasama untuk brand Yeezy-nya, dan ya sekarang kayaknya kemungkinan kehilangan 230 juta USD dengan valuasinya dia ya turun sekitar 230 juta. Dan setelah dari situ si Kyrie Irving juga menyatakan ya hampir hal yang sama, cuman ya intinya dianggapnya sama orang-orang itu dia juga hate speech karena sama-sama anti Black Lives. Bukan Yahudi. Oh. Jadi sebenarnya tujuannya ke sana, dan kita nggak tahu ya kalau ngomongin ini kan kalau kita pendapat kita ya sebenarnya masalah isu anti semistik apa sih? Apa? Semitism. Ya antisemitism ya. Jadi kan si antisemitism ini juga menurut kita ini dibuat-buat sebenarnya, karena kan kalau antisemitism tuh tujukan ke Jews ya, benar hanya ke Jews aja, karena itu kan dulu benar-benar seolah-olah orang mendiskreditkan orang-orang Jews yang apa yang dilakukan Nazi dan lain-lain. Tapi sebenarnya di luaran sana tuh masih banyak yang mendiskreditkan agama-agama yang lain gitu. Kayak ya mungkin ada agama yang lebih minoritas lagi lah ya gitu. Cuman jadinya juga tapi nggak ada tuh isu-isu
yang anti apa gitu, nggak ada istilah-istilah lain gitu selain antisemitik ini yang digadang-gadangkan gitu. Dan akhirnya si Kyrie juga katanya kemungkinan bakal hilang nilai brandnya dengan Nike. Nike bakal ngelepas lininya si Kyrie buat di sepatu. Ini karena kalau misalkan ngomongin Kyrie sebenarnya memang dari dulu juga nyeleneh juga. Dari dulu dia flat earth. Ya, dia dukung. Bukan karena dia jadi ini kok. Bukan dari musim enggak. Dia dari dulu emang udah ngomongin flat earth. Terus dia ya convert ke muslim aja udah sesuatu yang memang aneh juga gitu kan, membingungkan gitu. Tiba-tiba dia convert. Itu momentum bulan puasa kalau nggak salah dia convert. Terus yang sekarang dia ngomongin apa sih, dia nge-tweet apa sih? Coba tadi ada tweetnya sih kalau nggak salah. Oke, nah ini pertama tweetnya si Irving itu di tanggal 27 Oktober dia nge-tweet Amazon link ya buat movie atau film yang di sana sebenarnya memang ditujukan ke Jews ya. Di situ dia ngirim tweet dengan film yang judulnya Hebrews to Negroes Wake Up Black American gitu. Ya pokoknya film itu tuh isinya tentang antisemitik gitu, dan itu akhirnya cuman ya itu tadi menurut kita sebenarnya kenapa hal-hal yang kayak gini jadi kemana-mana. Betul, apa ya mungkin karena memang orang-orang yang di atas sana juga Jews gitu. Ya memang kalau kita ngomongin fake, hampir semua media juga mayoritas ya orang-orang itulah mungkin, dan mereka juga merasakan trauma yang besar saat kejadian Perang Dunia Kedua ya, sebelum Perang Dunia Kedua, jadi seperti itulah gitu. Terus udahlah kita nggak cukup ngomongin antisemitik ya, karena sampai kapanpun Jews ini nggak akan beres-beres. Nah balik lagi kita ngomongin ke teknologi lagi lah ya, udah cukup dengan isu-isu di global. Cuman di tanggal 4 kemarin AMD baru aja rilis juga graphic card terbaru mereka untuk tahun ini, dan ada dua line up ya. Yang pertama ada 7900 XT dan juga 7900 XTX gitu. Ini penamaan baru dari AMD yang sebelumnya biasanya 7950 XT gitu kan, sekarang dibikin jadi XTX. Nah mungkin kedepannya jadi XTX, TX, TX, TXT dari AMD. Itu dah. Kemungkinan teman-teman bisa dapetin VGA-nya mereka di tanggal 13 Desember 2022. Dan harganya cukup menarik kalau dari perilisan mereka itu untuk 7900 XTX-nya itu mereka ngeluarin dengan harga $1.000 atau berarti sekitar 15 juta ya. 16 juta lah. Untuk 7900 XT-nya itu di harga $900, $899. Dan memang yang kalau kita lihat dari speknya di sini yang fantastis sebenarnya dari game clock-nya. Karena ini game clock-nya untuk 7900 XTX itu di 2,3 dan 7900 XT itu di 2 GHz. Memorinya di 24 dan juga 20 GB. Memori busnya ada di 384 dan juga 320 bit. Infinity cache-nya ada di 96 MB untuk 7600 XTX, 80 MB untuk 7900 XTX. XT ya. Dan total board power-nya itu ini 335 dan juga 300 watt. Nah, ini sama compute unit-nya ya. Ini compute unit-nya tadi di 96 buat 7900 XTX dan 7900 XT-nya ada di 84. Ini sebenarnya yang menarik karena untuk VGA yang baru keluar ini baik Nvidia dan juga AMD ini kan ngejarnya ke 8K ya. Ya, 8K dan nggak tahu gitu, maksudnya kita aja 4K belum punya loh. Cukup banyak meme itu. 8K, 4K belum. Iya, 4K aja belum punya. Cuman ya kalau kita lihat sih dari beberapa tanggapan yang katanya udah on hand gitu ya dengan si 7900 ini, itu bakal agak cukup kecewa karena katanya raster in design and slower than 4090 kemungkinan dari si RDNA 3 ini. Terus ray tracingnya katanya jelek banget, kemungkinan kalah dari 3090 Ti. Clocknya memang cukup gede ya, tadi di 2,3 dan juga 2 GHz dengan 5 nanometer produk.
performa per bandwidth itu yang katanya menurut beberapa orang ini jelek banget, bahkan hampir sama kayak Vega di level inefisiensinya gitu. Jadi dari power yang dikonsumsi dengan performanya per bandwidthnya gitu. Untuk display dan media capabilities katanya cukup bagus gitu. Cuman ya ngelihat dengan Nvidia yang harganya edan-edanan sih harusnya ini bisa jadi opsi ya. Maksudnya orang bisa ngelirik ke RTX kalau misalnya, maksudnya ke Radeon gitu. Cuman kita nggak tahu juga encodingnya seperti apa buat yang 7900 karena kan biasanya kendalanya. Cuman dan ini kan tapi tetap yang masih yang flagship ya dan kita belum lihat nanti lini yang di bawahnya seperti apa. Dan seenggaknya kalau kita pendapat kita gitu ya dengan adanya AMD ya kita punya opsi lah buat upgrade atau bikin PC dengan adanya RDNA 3 ini gitu. Kita lihat nanti seperti apa performanya dan kalau misalkan satu lagi poin yang harus ditekanin gitu ya buat si RDNA 3 ini, kalian kalau misalkan memang belum punya monitor 4K gitu nggak usah beli dulu lah, mendingan pakai RTX 3000 series aja ya. Jadi masih cukup, cuman harganya memang ini menggiurkan gitu. Ya, lagi turun juga kan? Betul gitu. Ini lanjut lagi ke berita selanjutnya ada apa? Ya, dan Intel juga mungkin sebenarnya Intel Gen 13 kemarin udah ramai juga ya, udah rilis dan beberapa orang ini kemarin katanya udah ngelakuin benchmark dan ini udah muncul di CPU Z. Leak ya? Iya, udah ada leaknya dan ini untuk i5 13400 dengan power consumption-nya di 65 watt dengan soket LGA 1700. Nah, ini si prosesor ini punya P-core-nya 6, E-core-nya 4, jadi total 10 core. Dengan ya kalau misalkan kita lihat berarti di sini nambahnya di E-core-nya ya. Berarti memang di E-core-nya yang cukup beda dibanding si seri Alder Lake gitu dan CPU bus-nya juga 4,6. Oh iya, sekarang 4,6. Tapi berarti masih kalah dari AMD dong. AMD kan udah mulai dari 5 ya. Iya kan? Ryzen 5 itu Ryzen 5 juga kan? Yang mulai dari 5.0. Oh iya? Iya. Itu Ryzen 5. Dan ini ya harusnya, cuman kita belum tahu nih harganya berapa untuk si i5-nya. Cuman dari leak-nya ini katanya itu tadi core bus-nya sampai ke 4,6 GHz. Jadi lebih tinggi 200 MHz dibanding seri sebelumnya. Dan dari screenshot yang ada tadi ini juga ada rilis 10 core 13 gen dengan skor 729,3 poin ya di single core testnya dan 6591 di multicore-nya. Ini sebenarnya berarti sekitar 3 dan juga 31% lebih tinggi dari i5 12400. Jadi ini mungkin di multicore-nya yang kerasa tinggi banget ya, jadi 31% perbedaannya. Tapi ini masih 6% lebih rendah dari i5 12600K gitu. Ya ini karena mungkin ini bukan yang buat flagship. Iya, nantinya juga ada i5 13600K-nya juga mungkin. Iya. Nah, memang si i5 12600K itu core-nya sama 6 e-core dan juga 4 e-core. Iya. Tapi dia punya clock-nya yang lebih tinggi dan juga TDP-nya lebih tinggi. Jadi cuma untuk efisiensi si 12400 ini menang gitu. Nah, cuman Intel juga sampai sekarang belum konfirmasi kapan release date-nya buat si Raptor Lake yang i5 ini. Cuman itu kemungkinan ada sekitar 16 SKU di akhir tahun ini gitu. Ini ada chart-nya ya. Ini banyak banget 16 SKU loh. Jadi ada i5 13900KF ya sebenarnya kayak pada umumnya ya si Intel ya. Dari i3 ada yang biasa, ada yang F, sama ada yang KF ya. i3 nggak ada ya? Sama? i3 ada. Ada KF. Elder. Kok Elder? Iya, dia masuknya masih Elder. Arsitekturnya yang i3. Tapi udah Gen 13? Udah Gen 13. Oh, oke. Arsitekturnya masih Elder. Tapi kalau jadi mulai Raptor itu di i5. Teman-teman bisa lihat juga di sini power consumption-nya berapa. Ya. i3-nya itu 35 watt. Oh, ini yang T. Oh, T. Ini T. Oke. Nah, itulah mungkin
ini jadi opsi juga buat teman-teman yang mau upgrade ya nantinya. maksudnya, atau misalkan kalian lagi mau rakit PC baru atau mau upgrade ya mending di awal tahun berarti ya nanti. Kemungkinan ya di awal tahun bisa kalian dapat sampai Indonesia lah gitu. Dan cuman memang kita nggak tahu, soalnya stok G12 kayaknya masih banyak di pasar. Harganya juga masih belum terlalu turun. Tapi gitu. Kalau yang mudah-mudah Intel nggak akan jauh-jauh banget nurunin harganya. Iya, betul. Harganya. Ya betul. Biasanya masih agak stabil karena itu stoknya tuh udah banyak gitu. Dan ini oke lah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Terakhir ya? Iya betul, ini berita terakhir dan ini juga ramai di Twitter kemarin. Jadi pertanggal 4 juga kalau nggak salah ini ya, tanggal 4 November kemarin ada acara di mana itu, di gedung apa ya? Pokoknya ada Pak Joni, ada pokoknya para petinggi gitu ya. Kominfo itu melakukan analog switch off di Jabodetabek. Telah dilakukan hampir 100% masyarakat masuk kategori rumah tangga miskin ekstrim, katanya telah menerima bantuan set-up box secara gratis. 3 November ya kemarin, sorry. Nah, total unit yang diberikan itu ada 476.000 atau 99,3% penerima bantuan di wilayah. Ya itulah, jadi kemarin di tanggal 3 November kemarin kita ngelihat satu buah video cuplikan ya, jadi di mana Bapak Joni menekan tombol di layar dan itu untuk mematikan analog switch off. Jadi memang sebenarnya kebijakan ini tuh udah dari beberapa bulan yang lalu ya, katanya memang rencananya pemerintah untuk mematikan TV analog di Indonesia karena memang biayanya yang begitu tinggi. Cuman dari sini akhirnya mereka ngasih subsidi ya ke masyarakat, untuk masyarakat yang masih dinyatakan tadi kategori rumah tangga miskin ekstrim ya, RTM ya, itu memberikan bantuan setup box gitu. Itu sebanyak 476.000 di wilayah Jabodetabek gitu kan. Nah memang tapi kemarin juga ada berita-berita isu katanya Pak Haritanu marah-marah ya karena merasa banyak dirugikan. Itu baca nggak beritanya? Apa sih katanya merasa dirugikannya gimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Merasa banyak dirugikan. Coba kita lihat banyak dirugikannya kenapa Pak Haritanu dirugikan? Pelaksanaan ASO atau analog switch off yang saat ini dilakukan masih belum siap katanya gitu. Itu karena intinya dia merasa itu akan memiliki dampak luas terhadap masyarakat gitu, agar ditangguhkan terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui 60% penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog gitu. Oke. Jadi mungkin jadi nggak ada tontonan apa gimana. Iya takutnya karena dia kan udah punya biaya produksi, terus nanti apalagi iklan udah masuk terus tiba-tiba nggak bisa disampaikan, nggak bisa dikonsumsi sama masyarakat, jadinya mungkin itu yang rugi. Ya ini sebenarnya gimana ya tanggapannya buat kita ya? Kebetulan saya juga udah jarang nonton TV analog gitu. Mungkin tapi masyarakat di Indonesia masyarakat ini ya, rumah tangga. Ya hampir masyarakat ya, tadi 60% ngomongin Jabodetabek ya, mungkin masih nonton Angling Dharma ya. Dendam Mak Lampir dan lain-lain ya, ngerasa kehilangan. Yang mungkin yang bakal terdampak betul memang para pengusaha broadcasting ini gitu. Makanya karena mereka udah punya biaya produksi dan jadwal-jadwal yang mungkin apalagi kayak SCTV, MTEK kan punya bola gitu yang biaya produksinya cukup mahal juga buat dapat lisensinya. Terus tapi nggak tahu berarti tapi 40%nya kan sebenarnya udah pakai nonton seenggaknya video.com dan lain-lain ya gitu. Udah ke digital ya. Betul, dan ya setup box ini mahal juga tapi di film. Iya harganya tadi berapa? Muncul nggak harganya? Nggak muncul ya? Coba ya, kita selidiki harga set up box STB box gratis yang diberi pemerintah. Cuma kalau nggak salah, setahu saya setup box itu harganya ada yang dari 125.000 sampai ada yang 300.000-an. Cuman masih tetap nggak bisa dipakai di TV analog juga.
Oh ini ada yang terverifikasi ya, ada verifikasi dari Kominfo ya, dari ada Kari itu ada yang harganya 170.000, ada yang Elfix, Evercross ya, ada Evercross. Paling mahal ini nih, 485. Kari ya? Enggak, sorry. Ichiko 800 HD, mungkin yang 1080-nya nih, 90. Ya itulah, jadi teman-teman. Nah ini uangnya dari mana nih? Mana? Yang gratis? Ya anggaran dong. Oh, ada anggaran Kominfo ya? Lupa saya, kirain buat ngejar Bjorka doang. Dikirain buat bikin website Gatot Kaca. Kemana ya sekarang ya? Ya itulah, jadi tapi katanya rencananya untuk seluruh Indonesia itu bakal total yang dialokasikan itu 5,6 juta device. Ini untuk pemerintah membagikan sekitar 1,2 juta unit STB. Jadi keperluannya sekitar 5,6, pemerintah subsidi sekitar 1,2 juta ya. Betul. Oh, oke. Ini gimana ya? Tapi buat industri kita bener-bener jujur masih nggak tahu ya, maksudnya dampak global, makanya dampak nasionalnya seperti apa gitu dari segi industri broadcasting. Karena generasi milenial seterusnya kayaknya sekarang udah jarang jujur nonton TV biasa ya sih. Soal berita ya? Ya berita pun sih. Ya, maksudnya masih ada aja yang lagi sarapan. Sambi ya. Iya, cuman ya hampir semua kayak beberapa stasiun TV juga kayak mungkin MT udah jelas-jelas gitu. Sekarang fokusnya di video.com gitu. Terus si net udah bikin net first juga kan, karena memang hampir semua jadi pengen punya wadah sendiri masing-masing juga gitu. Ya itulah yang kita mau komentar apa lagi juga nggak tahu gitu ya buat karena kita bukan yang merasakan dampaknya ya, karena dari setup box ini kan sebenarnya udah banyak orang pakai dari 5 tahun terakhir ya, dari IndiHome itu. Dari zaman Speedy ke IndiHome. Iya, dari IndiHome kan, dari mulai IndiHome itu udah pakai setup box gitu, dan memang waktu itu ada beberapa orang ngejar kayak buat bola gitu kan, waktu itu masih IndiHome masih hanya yang satu-satunya yang nyiarin Indovision dulu. Indovision dulu, betul, Indovision dulu gitu. Cuman akhirnya waktu itu ada mulai bola masuk ke IndiHome. Karena sepaket ya. Betul, Liga Indonesia kan dan lain-lain. Itu ya sekarang hampir semua orang langganan video gitu buat pencinta bola gitu. Ya itu aja sih lah ya, paling buat setup box kita lihat nanti seperti apa. Mungkin kalian yang biasa makan di warteg udah nggak bisa lagi nonton sementara waktu di Jabodetabek gitu. Biasanya kan sambil makan sambil nonton apa gitu India gitu kan, si ibunya sambil gini gitu. Apakah dampaknya karyawan yang makan di warteg jadi gak kreatif? Bisa kita lihat lah nanti lah ya. Itulah cuman berita terakhir ya, dan mungkin itu aja buat episode kita kali ini. Makasih udah nonton. Itunya digeser dulu Pak. Oh iya maaf. Kasihkan ngobrol kan. Nah, itu mungkin buat episode kali ini ya, itu, dan juga tadi berita tentang si setup box nutup episode kita kali ini. Makasih udah nonton, dan kita jangan masih ingatkan kalau misalkan kalian ada tanggapan terkait apa berita yang kita udah bacakan, boleh tulis komen di bawah. Dan kalau misalkan masih ada masukan juga buat kita kurang apa, kita udah berubah-ubah format nih, mungkin kalian masih bisa ngasih pendapat enaknya seperti apa gitu. Untuk kedepannya kita lanjutkan si Ups Gatel ini formatnya yang nyaman buat teman-teman seperti apa. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita, ada di Twitter, ada di Instagram, dan juga TikTok. Dan itu kita sudah banyak produksi lagi saat ini. Kita bakal ngikutin tren lah ya, karena ternyata sekarang harus ngikutin tren gitu. Nanya, kita mau bikin apa lagi ya? Tungguin ya, nonton live kita ya. Oke, gitu aja. Dan makasih udah nonton. Bye-bye.